Ustadz mau tanya, ini kan kata Ustadz itu kalau Ramadan itu setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi ada aja orang bermaksiat. Bahkan yang bermaksiat ini puasa ini. Itu bagaimana? Iya, itu sebetulnya kan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab-bab yang berbicara berkenaan dengan keutamaan Ramadan. Salah satunya ada hadis yang mengatakan, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, ya, futihat abwabus sama. Atau di riwayat yang lain, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga, pintu-pintu langit itu dibuka lebar-lebar. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Wasufidat asyayatin, dan setan-setan itu dirantai, dibelenggu. Nah, itu kan. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memberikan syarah terhadap hadis ini mengatakan, beliau menukil perkataannya Syekh Qadhi Iyad bahwa makna dari hadis ini bisa dimaknai secara hakiki. Makna sebenarnya sebagai bentuk penghormatan, pengagungan akan datangnya bulan Ramadan. Jadi memang ketika datang bulan Ramadan, ya, setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Begitu adanya sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan. Nah, makna yang kedua menurut Syekh Qadhi Iyad itu maknanya majazi, kiasan. Maksudnya apa? Dibuka lebar-lebar pintu surga itu maksudnya di bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada orang yang beriman untuk beramal soleh. Yang amal soleh ini menjadi sebab dia masuk ke surga kan? Iya. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, maksudnya kemaksiatan itu ya di apa istilahnya dipersempit. Karena di antara hikmah dari puasa itu kan menundukkan hawa nafsu. Iya, maksiat itu kan biasanya berangkatnya dari hawa nafsu. Nah, makanya ditutup rapat-rapat pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Nah, pertanyaannya yang banyak berkembang itu kok kenapa kalau setan dibelenggu masih banyak yang bermaksiat kan? betul. Nah, karena tadi ya boleh jadi sebetulnya ya orang melakukan maksiat itu ya kan tidak selamanya karena gangguan setan kan. Boleh jadi hawa nafsunya yang mungkin dia tidak bisa tertundukkan, puasanya nggak benar, yang nggak bisa menundukkan hawa nafsu. Dan juga kalau mengingatkan sebetulnya gangguan kita itu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita itu diberikan potensi untuk melakukan amal soleh dan amal salah, ya kan? Nah, berangkat juga dari dirinya sendiri. Atau gangguan setan itu kan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin atau dari kalangan sesama manusia gitu. Nah, apakah seseorang ketika melakukan puasa kemudian dia bermaksiat batal puasanya? Tentu tidak. Ya, secara fikih sah-sah saja. Sudah gugur kewajibannya, nggak perlu qada. Namun kita harus ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yada qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, maksudnya kemaksiatan, maka Allah tidak punya kepentingan kepada orang itu terkait dengan aktivitas dia berpuasa meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Ya boleh jadi puasanya sah secara fikih, tapi pahalanya nggak dapat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis yang lain kan Rasulullah mengatakan, kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal ats. Banyak sekali orang melakukan puasa itu tapi nggak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bahkan menurut para ulama, puasa hanya sekedar lapar, menahan lapar dan dahaga itu level puasa paling rendah. Yang paling berat itu, yang level yang paling mendalam itu adalah ketika dia mampu menahan anggota badannya dari melakukan kemaksiatan. Nah, gitu. Berarti jauh-jauhi maksiat ya. Iya. Puasa masih maksiat, yang bener aja. Lu gitu.